Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada, welcome back again to this channel ya. Balik lagi dengan saya tentunya di sini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan semoga kita bisa sukses terus ke depannya. Oke teman-teman, kondisi market hari ini cukup cerah ya, cukup bagus banget. Di sini walaupun tidak terlalu bagus, tapi di sini untuk Bitcoin sendiri ada kenaikan teman-teman sebesar 1,89%. Ini hampir 2% ya teman-teman kenaikannya selama satu hari terakhir. Walaupun kita ngelihat kemarin ya kondisi Bitcoin ini sangat mengenaskan di bawah 60.000 teman-teman, sudah memasuki area 59 ribuan. Tapi menurut saya mudah-mudahan ini fase konsolidasinya udah selesai. Mudah-mudahan ini bisa terus up teman-teman, bisa terus menanjak naik. Tapi di sini ya teman-teman, kalau kita ngelihat Fear and Greed Index-nya di sini untuk skornya ya masih di bawah 50, masih 46 teman-teman, dan ini merupakan kondisi yang masih dibilang cukup riskan ya teman-teman, jadi tidak terlalu bagus. Dan ini mungkin penyebabnya ya di samping banyak banget berita hoax yang bermunculan atau ada berita-berita yang simpang siur yang bermunculan di media sosial, ini juga tentunya akan berpengaruh ya terhadap ekosistem cryptocurrency. Dan kemudian teman-teman, kalau kita ngelihat meme coin, di sini meme coin sangat bagus banget. Kalau kita ngelihat di sini untuk market cap-nya ada peningkatan sebesar 7,1%, dan kemudian trading volumenya pun meningkat di 2,26%. Dan kalau kita ngelihat sendiri teman-teman di sini ya untuk aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin cukup bagus di sini. Di sini saya mau highlight dulu ya teman-teman dari Dogecoin. Di sini untuk kenaikannya selama 24 jam terakhir ini 5% lebih. Sementara Shiba Inu 3%, dan di sini PP Coin cukup memukau teman-teman, kinerjanya bagus banget. Kenaikannya yaitu 12,9%, hampir 13%. Dan ini membuat kenaikannya selama satu minggu ini menjadi di hampir 15%-an. Dan kemudian token Wavehead juga di sini bagus banget teman-teman, kinerjanya 10% lebih ya, 10,5% selama satu hari terakhir ini kenaikannya. Dan juga untuk Floki di sini kenaikannya cukup bagus juga di 5,35%. Dan kalau kita ngelihat meme coin di sini teman-teman, sepertinya untuk meme coin season ini akan segera dimulai. Di sini ketakutan saya ya, kalau kita ngelihat dari aset-aset yang berada di dalam ekosistem meme coin, ketakutan saya mungkin alt season ini tidak akan terjadi, malah di sini meme season yang bakalan kejadian ya. Ya tapi itu cuma analisa-analisa bego aja ya teman-teman dari saya. Saya cuma ngelihat kondisi meme coin ya, kondisi meme coin ini memang fluktuatif banget. Pasang surutnya bisa tinggi-tinggi banget ya teman-teman, koreksinya bisa dalam banget, kemudian kenaikannya bisa luar biasa. Dan yang saya takutkan adalah di tahun 2024 ini malah meme coin yang mendominasi. Tapi semoga aja ya teman-teman, mudah-mudahan aja memang meme coin yang akan mendominasi di tahun ini. Karena kalau saya ngelihat ya dari para investor ataupun holders, banyak banget yang berharap untuk meme coin ini bisa naik teman-teman. Dan antusiasmenya ataupun interestnya terhadap meme coin ini sangat tinggi. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau kita ngelihat di sini untuk PP Coin ya, di sini saya pengen bahas sedikit tentang PP Coin. Buat kalian semua yang sudah take profit di sini, saya ucapkan happy cuan buat kalian semua. Walaupun kemarin kita sempat ngelihat teman-teman ya, kalau kita ngelihat di sini untuk kondisi di hari kemarin itu sangat-sangat jauh banget teman-teman. Untuk jam 4 sore teman-teman di all time low-nya itu sudah menyentuh di 1033 ya, dengan 40 di belakang koma, atau misalnya kalau kita rupiahkan teman-teman di sini itu mencapai di 0,169 teman-teman, 0,17 rupiahan ya. Tapi sekarang sudah naik lagi menjadi 0,21 rupiah. Ini kenaikan yang cukup luar biasa teman-teman. Dan kalau kita misalnya ngelihat secara trading view-nya teman-teman, ini kalau kita ngelihat ya, saya mau ambil untuk time frame harian. Di sini kalau kita ngelihat di tanggal 24 kemarin teman-teman sampai tanggal 25 ini jatuh banget. Dan kalau kita ngelihat ya teman-teman dari ATL-nya sampai dengan hari ini ya, kurang lebih 2 harian ini, kalau kita ngelihat kemarin kan di 0,1113 ya teman-teman, dengan 40 di belakang koma. Dan kalau kita ngelihat kenaikannya sampai hari ini itu meningkat sebesar 21% teman-teman. Jadi di atas 20%. Ini tentu saja kabar yang sangat baik teman-teman untuk kalian semua para holders PP Coin. Dan saya berharap sih kenaikan ini masih belum seberapa ya. Target saya sih dia bisa melewati level ATH-nya lagi ya teman-teman. ATH-nya yaitu di angka ini di 1728 ya. Dan kalau kita melihat di sini masih ada peluang untuk dia naik lagi teman-teman ke ATH-nya. Dan saya berharap ya ini masih ada kenaikan 20% yang selanjutnya, atau kenaikan sampai 30% selanjutnya. Mudah-mudahan aja ini bisa kejadian ya teman-teman. Mudah-mudahan aja ini bisa terus meranjak naik dari sini sampai ke sini, nih mudah-mudahan bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran terkait PP Coin. Dan saya yakin ini para holders ataupun para investor PP Coin dari kemarin ini saya rasa sangat-sangat militan, dimana ketika ada penurunan atau ada koreksi yang cukup dalam, rata-rata di sini para holders by the dip teman-teman. Saya rasa banyak banget yang restock lagi, dan kemudian banyak banget investor-investor baru yang masuk juga di PP Coin. Dan saya masih yakin teman-teman sampai dengan di akhir tahun ini PP Coin ini sudah paling tidak bisa sampai di setengah ataupun 1 rupiah. Tapi itu jangan dijadikan acuan ya teman-teman, karena terus terang ya acuan saya adalah Bitcoin. Saya yakin Bitcoin akhir tahun ini bakal naik, dan kalau dominasinya cukup tinggi teman-teman, otomatis ini akan mempengaruhi juga ekosistem cryptocurrency yang lain. Dan saya yakin dengan kenaikan Bitcoin di akhir tahun ini, PP Coin ini bisa melesat teman-teman, bisa to the moon. Mungkin kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait PP Coin. Dan juga di sini ada berita ya teman-teman dari PP Coin yang menurut saya ini bentuk kehati-hatian. Ini saya pengen ingetin ke kalian semua dengan
lonjakan PP Coin yang cukup tinggi ini kita juga harus berhati-hati teman-teman, karena banyak banget ya paus yang sedang serok PP Coin ini dan mereka mungkin akan bersiap-siap untuk take profit juga teman-teman. Jadi di sini ada beritanya itu harga PP melonjak tapi paus koin meme ini bersiap untuk jual. Dan kalau kita ngeliat di inti beritanya teman-teman, di sini menurut Lock On Chain, paus PP terkemuka telah melakukan deposit sebesar 700 miliar token PP senilai 7,8 juta dolar ke Binance beberapa jam yang lalu. Langkah ini memicu spekulasi potensi aksi jual dalam waktu dekat. Paus yang dimaksud di sini masih menyimpan 800 miliar token PP senilai 9,23 juta dolar. Namun Lock On Chain melaporkan bahwa investor ini telah mengalami kerugian total yaitu 3,5 juta dolar yang mungkin mendorong keputusan untuk melikuidasi sebagian kepemilikan mereka. Nah, jadi di sini karena investor ini sudah merasa rugi ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar di sini dia pengen mengembalikan kerugiannya itu, bahkan mungkin akan take profit teman-teman. Tapi saya rasa sih tidak akan semudah itu ya, tidak akan semuanya dia akan lepas kalau menurut saya. Karena di sini untuk potensi PP Coin juga ya, kalau kita ngelihat narasinya untuk selama tahun 2024 ini baik-baik saja dan sangat bagus banget ya teman-teman, prospek banget untuk tahun 2024 ini. Jadi saya rasa ini paus ini tidak akan mau melepas semuanya. Tapi kita lihat nantilah teman-teman. Dan kemudian ya kalau kita ngelihat di sini untuk analisa teknisnya sendiri, di sini ada analisis teknis menyarankan outlook bullish. Terlepas dari aktivitas ikan paus yang mengkhawatirkan, beberapa analis kripto tetap optimis mengenai prospek jangka pendek PP Coin berdasarkan analisis teknis. Contohnya di sini nomor 1 teman-teman, ada analis Blans mencatat bahwa PP telah menyelesaikan 5 gelombang kenaikan yang bagus dan ABC kembali turun, menunjukkan potensi kelanjutan bullish. Yang penting adalah PP Coin telah berhasil menghindari posisi terendah baru selama penurunan pasar baru-baru ini yang membedakannya dengan banyak altcoin lainnya. Terus kemudian dari chart Monkey juga teman-teman, berbagi analisis oleh Erlinda Trade di sini menunjukkan bahwa PP telah keluar dari saluran menurun pada jangka waktu lokal. Penembusan ini telah menandakan berakhirnya fase koreksi dan dimulainya tren naik yang baru. Dan kemudian yang ketiga di sini ada Davi Satoshi mengamati bahwa PP Coin menyentuh saluran atas kisaran harga dan berupaya untuk menembusnya. Analis berspekulasi bahwa ini bisa menjadi indikasi musim altcoin dan meme coin yang akan datang, bahkan ketika Bitcoin sedang dalam kesulitan. Nah, seperti itu yang tadi saya bilang ya teman-teman, di sini untuk meme coin season sepertinya akan segera dimulai untuk gelombang besarnya. Bahkan di sini mungkin ya kalau menurut saya altcoin tidak akan sesignifikan itu, dan saya malah lebih yakin bahwa meme coin yang akan meledak teman-teman di tahun ini. Kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait update PP Coin untuk saat ini. Dan sekali lagi ya buat kalian semua para holders dan investor PP Coin teman-teman, saya ucapkan happy cuan buat kalian semua. Tapi buat kalian semua yang mau take profit, saya sarankan untuk lebih bijak lagi ya teman-teman, supaya nanti kalian masih bisa mengambil keuntungan yang selanjutnya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga gelombang meme coin ini semakin pesat sampai akhir tahun ini. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak ya buat kalian semua yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat kalian yang sudah like video ini dan subscribe channel ini. Dan anyway teman-teman, sekali lagi saya mau disclaimer untuk kalian ya sebelum saya tutup. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor ataupun penasehat keuangan. Jadi buat kalian semua bijak-bijaklah menggunakan uang kalian. Jangan sampai nanti keputusan kalian untuk berinvestasi malah berujung di penyesalan. Oke, dan akhir kata sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.